Shalom, selamat berjumpa kembali dalam channel Belajar Dunia Roh ya. Puji Tuhan, sampai saat ini kita semua tergairahkan ya. Semakin sungguh-sungguh, semakin mencintai Yesus, mencintai firman. Ada pertumbuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara mulai mengasihi Tuhan, pelitanya mulai nyala, minyaknya mulai banyak, melimpah, penuh dengan minyak cadangan. Ya, puji Tuhan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Pada saat ini kita membahas tentang dosa ya. Karena di hadapan Tuhan itu ada malaikat dan ada iblis. Ya, jikalau Tuhan itu memerintahkan malaikat, umpamanya, malaikat kamu kirimkan berkat untuk si Ani umpamanya. Terus malaikat mau bergerak ya, membawa berkat kiriman dari Tuhan untuk si Ani, tapi iblis langsung bilang, tidak bisa Tuhan, tidak bisa, ini anakmu Ani, dosanya banyak, ini catatannya banyak sekali ini. Jadi iblis itu menulis setiap dosa-dosa yang dilakukan setiap manusia, setiap anak-anak Tuhan yang ada di bumi yang masih hidup, setiap dosanya itu dicatat tempatnya di mana, tahun berapa, dengan siapa, jam berapa, detik keberapa, itu dicatat beserta rekamannya. Itu catatannya sampai banyak, ya, itu dicatat. Itu untuk mendakwa anak-anak Tuhan. Jika itu tidak diselesaikan, itu akan menghambat berkat Tuhan yang akan kamu terima. Seperti contohnya tadi, Tuhan merintahkan malaikat, bawakan berkat, kirimkan berkat untuk Ani, karena Ani membutuhkan. Tapi iblis mendakwah, tidak bisa, ini catatannya di sini. Dan di catatannya semuanya rinci, di mana tanggal berapa, sampai banyak sekali beserta rekaman-rekamannya. Ya, Tuhan nggak bisa apa-apa, karena itu sah di alam roh, ada etikanya. Jika manusia itu catatan dosanya dicatat iblis banyak sekali, ya Tuhan nggak bisa apa-apa, karena itu etika di alam roh. Tapi contohnya seperti Ani ini, minta ampun, Tuhan ampuni dosa kesalahanku, ampuni aku, waktu aku kecil umpamanya, mukul temanku, aku minta ampun. Sebenarnya dosa-dosa itu ya, dosa-dosa itu sebenarnya kadang tidak berseberapa ya, tapi itu kalau bertumpuk-tumpuk, wah itu akan membuat iblis menuntut ya. Makanya setiap dosa dari sejak SD, sejak kecil, dulu mukul temennya, dulu nyobek-nyobek buku temennya, bahkan mungkin itu tanpa sadari membuat temenmu itu trauma, membuat luka di hatinya tanpa kamu sadari. Itu dicatat semua oleh iblis ya. Jadi kalau kamu minta ampun sama Tuhan, dirinci ya. Waktu TK, waktu SD, itu ya, waktu SMA, bahkan yang baru-baru ya, itu dirinci satu-satu, karena itu akan dituntut oleh iblis. Kalau kamu masih hidup, itu kalau Tuhan itu akan mengirimkan berkatnya untuk anak-anak Tuhan, iblis langsung menuntut, tidak bisa. Tuhan tidak bisa, anakmu dosanya banyak, ini loh catatannya. Ya udah, malaikat nggak bisa kerja, nggak bisa mengirimkan. Jadi kadang anak-anak Tuhan itu banyak terhambat berkatnya karena ada dosa-dosa, pijakan iblis untuk mendakwa ya, untuk menahan berkatmu. Ya lebih baik ya minta ampun. Ya dari kecil, dari lahir ya, dirinci ya. Supaya kalau kamu sudah minta ampun, maka Tuhan memerintahkan malaikatnya, kirimkan berkat untuk si Ani umpamanya. Ya. Ya udah lancar langsung.
Iblis bilang tidak bisa. Mana catatannya? Mana catatannya? Buktinya mana? Udah dihapus dengan darah anak domba Allah. Ya, nggak ada. Lancar langsung ya. Langsung diterima Ani. Nggak bisa iblis menyabotase. Nggak bisa iblis menghambat. Karena tidak ada pijakannya. Itu etika di alam roh. Dia nggak bisa, kalau nggak ada pijakannya nggak bisa. Dia bermain, bergerak. Ya, mengganggu nggak bisa. Semua ada etikanya di alam roh. Jadi akan lancar ya. Kadang itu kamu dibuat lupa. Kadang saya melayani, mendoakan, apa dosa-dosanya Pak, apa dosa-dosanya Ibu, lupa gitu. Nah, itu strategi iblis untuk kamu lupa. Nanti saatnya kamu lepas rohmu dari badanmu, itu dibongkar semua sama iblis, catatan-catatannya. Yang kamu lupakan itu dibongkar semua sama iblis untuk membawa kamu ke neraka. Itu ya. Jadi sangat penting untuk satu-satu itu dibongkar, dihadapkan Tuhan mumpung masih hidup ya, mumpung masih rohnya itu bersatu dengan tubuhnya. Jadi masih tersedia darah anak domba Allah saat ini ya. Jadi darah anak domba Allah fungsinya untuk menghapus semua dosa-dosamu ya, kecuali nanti di masa antikris kamu minta ampun udah nggak bisa, karena darah anak domba Allah sudah dibawa naik bersama mempelai. Jadi kalau kamu mau masuk surga dengan mencurahkan darahmu sendiri ya, ini masih tersedia. Sebelum pengangkatan ini darah anak domba Allah bersama mempelai masih ada di bumi ya. Jadi kalau saya menanyai ya, gimana dosamu apa, ayo pengakuan dosa. Lupa lah, itu strategi iblis membuat kamu lupa. Kalau sudah lupa ya saya tidak bisa memaksa ya. Nah, itu efeknya nanti kalau sudah rohmu lepas dari tubuh, itu dituntut iblis, tarik ke neraka. Ini makanya saya singkapkan oleh kuasa Roh Kudus supaya ini dipahami supaya jangan masuk ke neraka. Jadi iblis itu dengan tipu muslihatnya membuat orang-orang itu melupakan apa yang dikerjakannya. Bahkan dikerjakan, bahkan habis marah-marah hebat, wah mencaci maki orang, mengutuk-ngutuki orang 1 hari yang lalu, bahkan setengah hari yang lalu, sudah lupa. Kalau sudah mencaci maki, ngutuk-ngutuki orang sudah lupa, yaitu dibikin iblis lupa. Supaya itu, perbuatanmu seperti itu, untuk menggeret kamu, menjebak kamu masuk neraka. Ya, jadi kadang saya bertanya, dosamu apa? Lupa ya sudah. Ya, kalau lupa ya gimana lagi lah, itu strategi iblis. Ya, untuk kamu supaya lupa, tapi catatan tetap catatan. Kamu besok tetap dituntut. Tidak ada alasan kamu di hadapan pengadilan tahta putih bilang kamu lupa. Karena semua ada catatannya, ada rekamannya. Itu dimintai pertanggungjawaban semua. Ya, tidak bisa di hadapan tahta Allah Bapa. Ya, itu kamu bilang lupa, dosamu apa? Semua dimintai pertanggungjawaban. Mungkin kalau di sini masih di bumi, saya tanya dosamu apa? Mungkin kamu lupa, ya saya maklum, saya nggak bisa memaksa. Tapi kalau nanti setelah rohmu lepas dari badan, ya sudah, tanggung jawab. Kalau kamu belum diselesaikan dosanya, ya kamu akan sesuai dengan dosa-dosamu akan di tingkatan neraka yang paling mana. Tingkatannya tergantung dosa-dosamu banyak, dosa-dosamu keterlaluan, dosa-dosamu berat, itu ada tingkatannya di neraka ya. Itu semakin kamu dosanya banyak, wah itu semakin kamu di neraka semakin kesakitan ya. Itu makanya jangan sampai kamu lupa ya. Kadang orang-orang yang sudah tua, yang sudah mendekati mau dipanggil Tuhan itu dibikin pikun sama iblis ya, dibikin pikun. Jadi saluran yang ke otak itu namanya apa, saraf-sarafnya itu dibikin kayak diblokir, dihambat kerjanya untuk laporan ke otak, supaya dia pikun, supaya dia tidak bisa minta ampun sebelum dia dipanggil Tuhan. Tidak ada
tidak bisa pengakuan dosa karena sudah lupa semua. Ya, sudah lupa ya gimana? Tapi catatan iblis tetap catatan. Ya, di bumi masih bilang lupa, nggak apa-apa. Ya, tapi nanti waktu sudah rohnya lepas dari tubuh, tidak bisa bilang lupa. Ya, itu akan menggerek ke neraka. Makanya mumpung masih hidup, pikirannya masih bening, jernih, dan tidak lupa. Mungkin kalau lupa, minta Roh Kudus ingatkan apa dosa-dosaku dari sejak aku lahir sampai saat ini. Nanti Roh Kudus itu akan mengingatkan. Bahkan yang sudah terkubur sampai di alam bawah sadarnya pun nanti akan naik lagi. Kamu akan ingat, ya ampun, dosaku ini, ya ampun, ini sampai udah terkubur, sudah sampai tidak teringat. Nanti Roh Kudus itu akan mengingatkan. Kamu akan bersyukur sekali bahwa ini kalau tidak diingatkan, ini akan membawa ke neraka. Makanya pentingnya saudara itu mengingat-ingat apa dosa-dosamu. Ya, karena dengan kamu pemberesan, minta ampun dengan darah anak domba Allah, hidupmu bersih, hidupmu terang, dan hidupmu akan diberkati. Ya, sampai ke anak cucu, ya. Itu makanya jangan sampai lupa, karena itu akan jadi pijakan iblis untuk menghambat berkatmu, bahkan akan membuat kamu masuk ke neraka tanpa kamu sadari. Ya, makanya hidup dalam terang Tuhan, ya. Terus setiap hari jangan lupa prosedural, bangun tidur mengucap syukur, ya, mengucap syukur. Kita diberi tidurnya masih diberi nafas. Pagi itu menghadap Tuhan dengan penuh ucapan syukur, minta ampun atas semua dosa-dosanya. Tuhan urapi aku, karena Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapi. Pakai perlengkapan senjata Allah, hidupnya minta dikuduskan. Ya, setelah itu mengucap syukur dan Tuhan, aku persembahkan tubuhku menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu, yang menyukakan hatimu. Itu adalah persembahan yang tak ternilai, ya. Itu karena kita mempersembahkan tubuh kita untuk Tuhan. Itu persembahan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Itu ibadah yang sejati, ya. Makanya setiap hari jangan lupa bangun tidur, jangan mainan WA dulu, mengucap syukur, pakai perlengkapan senjata Allah dulu. Nanti kalau kamu sudah mainan HP dan lain-lain, iblis nyerang kamu belum pakai pakaian perang, kamu ketembak. Ya, jangan sampai, karena real, ya, dunia roh itu real, ya. Banyak sekali strategi-strateginya dari kesaksian dari murid-murid yang belajar itu sudah mengerti, oh, seperti ini di alam roh, ya. Oh, ternyata kalau aku itu ngegosip, ya, itu dia diperlihatkan kenapa banyak lalat-lalat hijau mengejar dia, bahkan gigit-gigit itu, ya. Itu ternyata lah itu roh gosip. Iya benar, ternyata dia ngaku. Dia habis ngegosip, sebenarnya dia ndak ngegosip, tapi tetangganya menjelek-jelekkan orang lain dan dia dengar, ya sama aja. Ya akhirnya ya itu banyak lalat-lalat itu, roh-roh Beelzebul, ya, itu dibukakan semuanya, bahkan ada yang dibukakan hidupnya penuh lumpur, ya. Coba itu hidupnya penuh lumpur itu real, ya. Kalau pada saat penuh lumpur dipanggil Tuhan, apa surga mau menerima? Ya, roh manusia yang kotor itu apa diizinkan masuk surga? Tidak. Kalau kita itu masuk surga harus dalam keadaan rohnya bersih. Ya, kalau pada saat ditunjukkan Tuhan itu rohnya itu, dirinya itu penuh lumpur, ya, harus bersih-bersih dengan banyak minta ampun, banyak membaca firman, ya, praise and worship, supaya bersih, itu bersih. Kuasa Yesus, kuasa yang ilahi itu membersihkan kamu. Kalau pada saat hidupmu itu kotor, penuh lumpur, saat itu dipanggil Tuhan, ya kamu tidak bisa masuk surga, karena surga tidak menerima orang-orang yang kotor. Makanya semakin kita belajar, semakin kita membaca Alkitab, semakin hidup dalam terang, itu tampak semua, ya, keadaan kita, strategi iblis apa, sehingga kita terhindar. Intinya supaya nanti kalau roh ini meninggalkan tubuh, kita itu masuk
ke surga, jangan sampai kita itu masuk ke neraka, ya. Begitu saudara-saudara semua, ini tentang penjelasan tentang dosa ya. Hati-hati setiap hari kalau kalau mau malam, umpamanya tadi pagi, dari siang, sore, dosa apa yang aku perbuat, minta ampun sama Tuhan, minta ampun. Jadi step by step, hari day by day ya, jadinya biar iblis itu tulisannya ndak ada, kosong ya, nggak ada. Jadi malaikat itu akan mengirimkan berkatnya dengan mudah. Oh, ini nggak ada nggak ada pijakan iblis, karena sudah tiap hari dari kecil diberesin terus yuk, yuk dari hari ke hari ya. Begitu saudara-saudara, kiranya pelajaran ini membuka mata saudara, membuka pengertian saudara, membuka pikiran saudara, sehingga saudara bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang tidak sesuai firman Tuhan untuk dilakukan. Ya, terpuji-pujilah nama Tuhan di tempat maha tinggi. Kami menyembah Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Berkat Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua, ya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you.